menjadi fitnah akhir zaman. Ada fitnatul iman yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan Ashabul Kahfi. Ada fitnah tentang keilmuan yang kemudian Allah ingatkan dengan kisah Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian ada kisah yang berkaitan tentang fitnah harta yang ada pada sahibul jannatain. Dan yang keempat ada kisah tentang kekuasaan yang ada pada Dzulqarnain. Bagi Audio Jungle. Allah Subhanahu wa taala mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmah. Allah berikan keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk keluarga kita, untuk santri-santri kita, untuk ma'had-ma'had kita insyaallah taala. Ahibati fillah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini saya ingin mengajak untuk kita bertadabbur dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Kahfi, surat yang selalu kita baca, dan kisah ini kisah yang familiar juga di kita. Di dalam surat Al-Kahfi ada beberapa fitnah yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, terutama menjadi fitnah akhir zaman. Ada fitnatul iman yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan Ashabul Kahfi. Ada fitnah tentang keilmuan yang kemudian Allah ingatkan dengan kisah Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian ada kisah yang berkaitan tentang fitnah harta yang ada pada sahibul jannatain. Dan yang keempat ada kisah tentang kekuasaan yang ada pada Dzulqarnain. Pagi ini kita akan mengambil tadabbur singkat dari kisah perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Yang mau menyimak atau membuka hafalannya ada dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabiullah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan qama Musa khatiban fi Bani Israil, ketika Nabi Musa berkhutbah dengan khutbah yang begitu mengagumkan, mengisi atau memberikan ilmu dengan tariqah yang menakjubkan. Kemudian kalau kita bilang sekarang mungkin santrinya tanya, siapa orang yang paling alim? Kita tahu kisahnya, siapa orang yang paling alim yang ada di muka bumi ini? Maka Nabi Musa mengatakan, saya adalah orang yang paling alim. Dan tentu jawaban Nabi Musa ini tidak keliru, karena siapa yang lebih alim daripada utusan Allah Subhanahu wa taala yang memang diberikan oleh Allah ilmu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Hanya saja dibahas oleh para ulama dan juga disampaikan, seharusnya disampaikan atau lam yaruddal ilm ilaih. Rasulullah SAW menyampaikan seharusnya ketika ditanya seperti itu mengembalikan ilmu kepada Allah, mengatakan wallahu a'lam. Dari sini kita pelajaran pertama, ya, terkadang kurangnya kita ini berjalan, ya, merasa kita ini sudah mempunyai ilmu yang cukup. Kadang kalau kita ini ngaca, tapi yang dilihat di kaca kita sendiri ngerasa ya kita ini ganteng-ganteng saja, begitu ya. Baru kerasa kalau kita ini kurang ganteng, ternyata melihat perbandingan yang lain, merasa ternyata ada sistem yang lebih bagus, ternyata ada thariqah yang lebih menarik,
dan itu membuat kita akhirnya terus belajar. Ya. Sekali lagi untuk kisah Nabi Musa alaihissalam, tentu Nabi Musa adalah utusan Allah, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk dalam ulul azmi, rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menisbahkan sesuatu kepada Allah ini penting. Terus kita sandarkan yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ini terus belajar dari orang lain. Penting juga kita ini ya mengatakan wallahu a'lam dalam belajar mengajar kita. Bahkan kata para ulama, Allahu a'lam ini nisfil ilmi, ya. Wallahu a'lam ini setengah dari ilmu. Ya. Ada yang bercanda, setengahnya lagi la adri, ya, saya enggak tahu. Ya. Jadi kalau ditanya santri la alam sama la adri, ya, ini berarti santrinya apa? Berarti ustadznya pintar, ya, punya ilmu. Ya. Ala kulli hal, ya, bagaimana kita ini terus memperbaiki diri, tetapi juga tidak gengsi untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu dengan mengatakan wallahu a'lam atau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jatuh kewibawaan seorang guru ketika mengatakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ustaz ini bagaimana dan kita tidak tahu, wala taqfu ma laysa laka bihi minal ilm. Ya, jangan kita mengatakan sesuatu yang memang kita tidak mempunyai ilmunya. Rasulullah SAW mengisahkan kepada kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan hamba dari hamba-hamba Allah yang ada di Majma'al Bahrain. Maka dimulailah kisah dari surat Al-Kahfi ayat ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak mudanya. Ya. Ternyata Nabi Musa ketika berangkat ini tidak sendiri, mengajak seorang anak muda, namanya adalah siapa? Yusha bin Nun. Ini ada yang mengkategorikan bolehnya seorang itu dalam menimba ilmu, membawa seorang yang akan membantunya, atau mengangkat seorang murid yang cerdas.